Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 3 kelas 11-6. Saat ini kami sedang berada di Desa Gedangan dan kami akan melakukan eksplorasi folklore atau cerita rakyat mengenai sejarah dan asal-usul Desa Gedangan. Melalui kegiatan ini, kami ingin mengetahui bagaimana awal mula terbentuknya desa ini, serta cerita yang berkembang di masyarakat dari generasi ke generasi. Untuk mengetahui informasi tersebut, kami akan melakukan wawancara dengan salah satu tokoh masyarakat, yaitu Kepala Desa Gedangan. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 kelas 11-6 SMA Negeri 1 Rembang. Kedatangan kami ke sini ingin meminta sedikit waktu Bapak untuk penugasan kokurikuler kami, yaitu terkait tentang pembuatan vlog. Apakah Bapak bersedia? Bersedia kalau tidak menggunakan waktu yang lama, asalnya kan. Ya. Vlog itu berarti di video. Wawancara. Ya, monggo. Nanti tanggal 31 kita mau ketemu sama Pak Kades lagi, bisa? Tanggal 31 Maret. 31 itu ini ya, tapi nek tidak jam kerja kadang saya keluar. Sebelumnya ini dengan Apa masalahnya apa sih iki? Permasalahan yang ditanyakan itu ini apa? cuma sejarah terbentuknya Desa Gedangan. Wah, iki aku sing ora pakai Desa Gedangan. Iya. Mengenai sejarah Desa Gedangan ini ada dua versi ya, dan semuanya itu sejarah itu kan tidak ada istilahnya, ini cerita rakyat lah. Kalau sejarah itu ada buktinya. Ini kan selama ini kan buktinya cuma nama Gedangan. Ada dua versi. Yang versi pertama itu karena dulu di daerah sini itu banyak pohon pisang gedang, ya kan. Nah, di situ orang menyebutnya Gedangan ya. Gak usah panjang ya. Ya itu sekilas itu yang versi pertama. Versi kedua ini begini, dulu di sini itu karena penduduknya rata-rata bertani ya, bercocok tanam, dan yang ditanam itu adalah padi, dan dibuktikan dengan penduduk sini itu rata-rata punya sawah ya kan. Karena dulu itu penghasil padi yang terbanyak daerah sini, dan di situ didirikan gedong, istilahnya lumbung tapi besar ya kan, lumbung tapi besar, namanya gedong. Itu untuk menyimpan hasil-hasil pertanian. Nah, dari kata gedong itu kan gedongan ya, jadi wong Jawa mungkin terbiasa jadi gedangan itu ya. Ada dua versi. Jadi versi yang pertama tadi pohon pisang, yang kedua ini ya yang benar yang mana, wallahu alam ya. Itu jadi ini singkat dari sejarah Desa Gedangan. Nah, monggo sampean yang terbaik yang mana, yang narasinya yang mana. Tetapi ada dua versi yang sempat saya ketahui. Intinya gitu ya. Terus Selanjutnya itu siapa tokoh yang pertama membuka atau mendirikan desa ini, Pak? ini yang agak sulit saya. Jadi harus tanya dulu ke orang tua. Karena saya sudah berapa kali jadi kepala desa ini yang berkali-kali, tapi sedikit banyak itu memang ada. Pertama kali itu namanya Songkromo Wijoyo Suratman ya. Lah orang wong kene nek darane disingkat Songkromsong ya. Itu yang pertama kali. Yang pertama kali. Ya, kepala desa di sini. Dan sesepuh juga. Tapi mungkin selanjutnya kan masih lama, atau maksudnya di sini mungkin ada lagi, tapi kita belum bisa, atau untuk menggali sejarahnya belum bisa. Yang baru bisa ini, dan ini ada buktinya ya. Ya. Selanjutnya itu apa saja, Pak, perubahan yang terjadi di desa ini dari dulu sampai sekarang?
Ya secara signifikan sih tidak ada lah, tapi mengikuti alur zaman. Ya. Jadi dulu semua bertani dan sekarang pun masih banyak penduduk bertani. Sekitar 80% itu masih bertani dan berdagang. Jadi secara signifikan merubah kok sekiranya kok enggak begitu frontal ya. Enggak begitu ujuk-ujuk atau jujuk ini enggak. Jadi mengikuti arus zaman dan menyesuaikan dengan regulasi, dengan keadaan zaman gitu aja. Dan sekarang masih untuk bercocok tanam atau bertani masih banyak ya, ada perubahan dikit-dikit gitu ya. Ini selanjutnya ini apa pesan Bapak kepada generasi muda agar tetap menjaga sejarah dan unsur budaya? Ini untuk generasi muda itu satu, jangan lupa dengan dulu-dulu ya. Budaya. Budaya dulu itu harus dipelajari, diuri-uri. Karena apa? Karena kita lahir itu dari orang tua dari orang tua dan itu harus kita kita pelajari ya. Kita hormati dari sejarah-sejarah yang dulu, kita hormati, jangan sampai meninggalkan orang-orang yang dulu atau sesepuh-sesepuh yang dulu, karena itu cikal bakal kita. Dan untuk generasi muda jangan terlena dengan adanya sekarang digitalisasi, oke, memang kita harus ngikuti di situ, tapi jangan terlena di situ. Kita harus belajar sejarah, terutama diri kita sendiri dan orang lain, gitu ya. Di wawancara ini kita dapat mengetahui bahwa setiap desa memiliki sejarah dan cerita yang sangat berharga. Sejarah tersebut menjadi bagian dari identitas masyarakat dan perlu dijaga serta dilestarikan oleh generasi muda. Dengan mengetahui asal-usul desa, kita dapat lebih menghargai perjuangan para pendahulu yang telah membangun desa ini. Demikian mini vlog dari kami tentang sejarah dan asal-usul desa Gedangan. Terima kasih kepada narasumber yang telah berbagi cerita kepada kami. Wassalamualaikum.